Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, seperti biasa setiap bulan 2 kali Majelis Ta'lim Pusdai mengadakan pesantren Al-Quran, dan hari ini khusus diberikan materi tahsin bersama Ibu Ella Khalillah. Kita akan meliput kegiatan hari ini. Sok kapayun di tengah, kiri kanan. Silakan Bu. Kena dituntun ku abdinya. Tunjuk. Teh pipi. Oh iya. Sok ibu heula. Ibu heula. Nyalira ibu bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alifun alif, baun ba, taun ta, saun sa, jimun jim, alha ha, khaun kha, khaun kha, dalun dal, zalun zal, arra zayun zay, sinun sin, shinun shin, sodun sod, sodun sod, doun dod, doun to, doun do, ainun ain, gyonun gin, faun fa, kofun kof,
perpaduan suaranya udah selesai. Nama hoyong duet per 2 orang sahur Bu Haji Ela. Sok duaan tekada hompim pah atau seduaan. Ya atos mangga ibu. Alifun alif baun ba taun ta saun sa jimun jim alha khaun kha khaun kha dalun dal zalun zal qarara zayun zay sinun sin shinun shin sadun sad dadun sad dadun da apa daun da ainun ain ghayun ghin faun fa qaun qaf qafun qaf kafun kaf lamun lam mimun mim nunun nun wawun waw alha hamzatun hamzah alya ya. Alifun alif baun ba taun ta saun sa zimun jim alha khapun kha khaun kha dalun dal zalun zal arara zayun zay sinun sin shinun shin sadun sad sadun sad daun dad atata daun da ainun ain ghainun gain faun fa qafun qaf qafun qaf kafun kaf lamun lam mimun mim nunun nun wawun wawu alha hamzatun hamzah alya ya. Terima kasih Bu, hatur nuhun. Sok enggak cara lik deh Ibu. Bu, hadiahnya nanti ya di kantin bayar masing-masing. Alhamdulillah. Apa ya? Mau dikomentar Bu? Enggak. Jangan. Alhamdulillah sudah lancar ya, sudah lancar. Hanya kadang-kadang ibu-ibu tuh bukan kadang-kadang, keseringannya lupa ya, keseringannya lupa. Ketika contohnya, ketika di awal melafadzkan alifun, yang keduanya suka lupa alifun alif baun ya. Tetap dikembalikan ke pengucapan yang pertama, alif alifun alif ya, alifun alif. Ibu jangan pelit, giginya dikeluarkan, dirapatkan, gigi atas, gigi depan yang atas, gigi seri atas yang depan dirapatkan dengan bibir yang bawah ya. Alifun alif, baun ba, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Hanya ada kadang yang unnya itu masuk ke hidung, ke khayshum
ya, ke hidung. Baun ba, jangan. Baun ba, karena di situ ada huruf hamzah, ya, yang tidak boleh masuk ke hidung. Ikuti ya. Alifun alif. Alifun alif. Alifun alif. Alifun alif. Baun ba. Baun ba. Taun ta. Taun ta. Saun sa. Saun sa. Jimun jim. Jimun jim. Bukan J biasa, Bu. Jimnya itu tengah-tengah lidah dirapatkan dengan langit-langit yang atas. Ja, jim, jim. Ya, jim. Punya tengah-tengah lidahnya, punya enggak? Ada, dirasakan enggak? Dirapatkan dengan tengah-tengah langit-langit atas. Jim, ja. Beda dengan mengucapkan huruf J, J ya. J mah di ujung. Kalau ini mah tengah-tengah lidah dirapatkan dengan tengah langit-langit atas. Ya, langit-langit nama di atas ya. Enggak ada langit-langit di bawah. Jimun jim. Jimun jim. Haun ha. Haun ha. Dalam mengucapkan ha jangan terlalu keras juga, ya. Haun kaden utos tuang peteuy sareng jengkol. Ya, jadi dilarang dikencangkan itu karena untuk menghindari itu, ya. Haun ha. Haun ha. Khaun kha. Khaun kha. Khaun kha. Khaun kha. Dalun dal. Dalun dal. Dal dari mana? Dal. Ujung lidah dirapatkan dengan belakang gigi seri yang atas. Dal, dal, dal. Ya, dal. Bukan D. Kalau D dari mana? D dengan dal. Beda ya? Beda? Ya. Dalun dal. Zalun zal. Ro'un ro. Arro ro. Zayun zai. Zayun zai. Awas ketukar dengan jai. Kalau jai berarti jim, ya. Ini kan hurufnya zai, berarti z. Zayun zai. Sinun sin. Shinun shin. Mulutnya dijaga. Jangan yang cantik aja, Bu. Shinun shin. Sodun sod. Sodun sod. Mengucapkan huruf sod tidak sama dengan mengucapkan huruf shin. Jangan ada desis yang besar ya. Sya itu shin. Tapi kalau sod bisa ketebak nggak dari mana? Sod, ujung lidah dirapatkan dengan gigi seri bawah kiri kanan. Iya, betul. Sod. Jadi tidak manyun itu karena lidahnya dirapatkan dengan gigi seri pinggir kiri kanan. Sod. Dod. Dodun dod. Dodun dod. Hampir sama itu, ya. Di makolahnya wasodun dodun toun zoun mutbakoh, itu huruf itbak itu hampir sama keluarnya. Sod, dod, to, zo, hampir sama, ya. Jadi lidahnya tetap dirapatkan dengan gigi seri, gigi geraham
bukan gigi seri, gigi geraham atas yang dod ya, dod. Tapi dod itu ada dua, mau dirapatkan, dipenuhkan gigi geraham kiri kanan, atau mau di sebelah kanan, atau mau di sebelah kiri, bisa huruf untuk mengucapkan huruf dod ya, dod, dodun, dod. Awas bibirnya jangan bergerak, yang bergeraknya lidahnya yang bergerak di dalam, dirapatkan dengan gigi geraham. Dodun, dod. To'un, to. Zo'un, zo. Ainun, ain. Nah, ini ain. Jangan ke hidung ya, Bu. Itu memang tipis dengan khaysum, tipis sekali. Tapi jangan masuk ke hidung ya. Ai, au, ai, au. Ainun, ain. Ghainun, ghin. Ghainun, ghin. Ghainun, ghin. Faun, fa. Qafun, qaf. Kafun, kaf. Lamun, lam. Mimun, mim. Nunun, nun. Wawun, waw. Haun, ha. Hamzatun, hamzah. Yaun, ya. Yang paling gampang mengucapkan apa? Ya. Ya, mim, nun, waw, lam. Ya, itu paling gampang mengucapkan mim. Pokoknya semangat ya mengucapkan mim. Giliran dikasih sod, dod, to, zo, tos, ya. Tapi tidak begitu. Tetap harus diasah, belajar tiap hari ya. Saya selalu memesankan kepada ibu-ibu, satu hari itu luangkan waktu, jangan 10 menit ya, kelamaan takutnya bosen. Tapi 5 menit aja, 5 menit aja mengulang-ulang huruf hijaiyah ya, diulang sesuai apa yang disampaikan. Kalaupun saya salah, dibetulkan ya, bilih abdi lepat, Bu. Ya, karena kan namanya juga manusia, tidak akan ada yang sempurna, pasti ada salahnya, ada kurangnya. Jadi tolong diulang-ulang, jangan hanya di sini saja. Jadi ngajinya itu ya, buka bukunya itu di Pusdai sebulan 2 kali. Buku teh dina kantong teh dibuka-buka. Apalagi ibu-ibu banyak kantongnya ya. Banyak kantongnya, kadang KTP ketinggalan di kantong ini gitu ya. Ya, jadi jangan disimpan di tas ya. Itu kelemahan ibu-ibu itu, karena saking banyak tasnya, ketika pindah tas itu tidak dipindahkan. Jadi menghindari lupa, maka ketika pulang ke rumah itu buka bukunya ya. Kalau tidak tiap hari, 2 hari sekali gitu ya. Atau kalau tidak 2 hari sekali, menjelang mau masuk pengajian minimal. Biar nggak lupa ya. Karena gini, Bu, kalau kita tidak rajin ya, tosmah pendakna mung sasasih 2 kali. Jadi sepertinya ngaji itu nggak ada perubahan apapun. Nah itu ya. Iya, karena saya menyampaikannya sebulan 2 kali. Sedangkan
Ini adalah pelajaran yang harus diulang setiap hari. Untuk apa? Supaya tidak lupa. Satu, untuk ibu-ibu tidak lupa, ya, apa yang disampaikan tidak lupa. Yang kedua, pembiasaan. Ketika mengucapkan huruf hijaiyah itu tidak sama dengan mengucapkan huruf abjad Latin, ya. Ada yang sama makhrajnya, ada yang tidak. Nah, kalau syukur-syukur yang sama, tadi yang gampang itu mah bisa dihafal. Tapi yang butuh pembiasaan itu adalah mengucapkan huruf hijaiyah yang memang dianggap sulit. Itu harus biasa diucapkan, diulang tiap hari, ya. Adita bola bale hayo we diputer. Aduh enakeun lagu teh. Sholawat juga sama diputer tiap hari kan ya, sampai hafal. Nah, ini juga wajib, ya, untuk memfasihkan lidah kita terbiasa mengucapkan, ya. Jangan sampai tidak dilatih lidahnya, karena ini butuh latihan yang luar biasa. Karena gini Bu, masing-masing dari kita kan dulunya menerimanya dengan guru yang berbeda, ya. Dari gurunya seperti itu, nurut we, dan memang itu guru kita, iya kan? Nah, setelah hari ini, oh ternyata bacaan kita itu belum betul, ya, terutama dalam makhrajnya. Kalau secara bacaan narabas mah ibu-ibu lancar, alhamdulillah, ya, bisa semuanya, alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur karena kita sudah bisa membaca Al-Quran. Apalagi menjelang Ramadan intens itu untuk tadarus. Nah, tadarus nanti mah diterapkan makhrajnya, ya. Jangan ngejar hatamnya. Ya, Bu, jangan ngejar hatamnya, ya. Boleh ngejar hatam, yang satu hatam, yang satu ngejar makhraj. Jadi 2 Quran, 2 kali tadarus, ya. Atau diulang-ulang tidak apa-apa. Ngejar hatam, ya alhamdulillah. Di 1 bulan itu biasanya ibu-ibu mah pengen buru-buru hatam di 3 minggu awal atau 2 minggu awal, ya. Karena 2 minggu terakhir itu adalah persiapan untuk lebaran. Bikin kue, nyari baju, bikin baju, ya. Atau yang mudik, ya. Jadi silakan mengejar hatam tidak apa-apa, tapi jangan lupa makhraj pun difungsikan, digunakan dengan baik, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mangga mau lanjut ke pelajaran berikutnya. Saya mau ngulang makhorijal huruf ini siga nama hari labdeui itu, ya. Sudah pernah membahas makhraj huruf. Halaman berapa, Bu? Makhorijal hurufi 17 alalladzi yakhtaruhu Man ikhtabar. hilap deui banyak, ya. Halaman 31. 32. Dari awal dulu, ya. Dari awal dulu. Kenapa harus tahu, harus hafal makhorijal huruf? Tadi yang ibu-ibu ucapkan di talfidul huruf, alifun alif itu asalnya ya dari sini, ya. Alif dari mana, ya, alif keluarnya, tempatnya dari mana? Jangan hanya dirasa-rasa saja. Oh, alif, alif itu dari al-jauf. Apa al-jauf? Kita bahas, ya. Makhraj berasal dari fi'il madi. Asal katanya khoroja, artinya keluar. Kemudian diikuti, ini kalau bicara fi'il madi wazan, ada yang paham, ada yang belum, ya. Itu ilmu sorof,
ya, ilmu sorof, ilmu tata bahasa Arab. Sorof itu. Kalau ibu-ibu mah kalau tata bahasa Inggris, tata bahasa Indonesia pasti hafal, ya Bu. Kenapa Bu bahasa Inggris diam? Ya, pasti hafal. Ini kita mengenal tata bahasa Arab. Ada fi'il madi itu, fi'il lampau, past tense pamedina bahasa Inggris mah, ya, past tense. Nah, di bahasa Arabnya fi'il madi, sudah artinya, ya. Ini wazan maf'alun bersigot isim makan. Isim makan itu adalah yang menjelaskan tentang tempat, sehingga menjadi makhrajun. Jamaknya makharij, ya. Artinya makharijal huruf atau makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Hurufnya mana? Yang tadi yang 28 itu, ya, yang alifun alif, baun ba, dan sebagainya. Macam-macam makhraj huruf, macam-macam tempat keluarnya huruf. Ada 17, tapi diringkas menjadi 5 makhraj, 5 tempat keluarnya huruf. Yang pertama al-jawuf, lubang mulut. Kita punya lubang mulut, ada. Nah, yang kedua tenggorokan, al-halqi. Tadi seperti kho, ya, kho itu dari al-halqi, alif dari al-jawuf, lalu lubang mulut kalau alif. Kalau kho dari tenggorokan atau al-halqi. Yang ketiga al-lisan, lidah. Lidahnya dijaga daripada mending, ya, daripada gibah mending ucapkan huruf hijaiyah. Yang keempat asyafatani atau asyafataini, itu bisa artinya kedua bibir. Tadi seperti wau, mim, fa, ba, ya, itu dari asyafataini, dari dua bibir. Yang kelima al-khoisyum, lubang pangkal hidung. Nanti dari sana mah ada gunnah, ya, ada gunnah nun, itu nanti masuknya kepada huruf gunnah yang berdengung, ya, yang berdengung. Faham Bu? Jadi makhraj huruf itu ada 5 dari 17, ya. Dari 17 diringkas menjadi 5. 1 al-jauf, artinya lubang. Kedua al-halqi, artinya tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, artinya. Yang keempat asyafatani, artinya kedua. Yang kelima al-khoisyum, artinya ya, intinya makhraj huruf itu keluar dari 5 ini, intinya. Nanti dipecah lagi, ada adna, ada aqsa, ada wastu, ada tengah, ujung, dan pangkal, ya. Yang penting hafal ini dulu, yang 5 dulu, ya, yang 5 dulu. Kalau yang 5 sudah hafal, oh, al-lisan itu lidah, al-jawuf lubang mulut, khoisyum asyafatani kedua bibir. Ingat itu apa? Yang harus diingat itu adalah al-khoisyum, ya, dengan al-halqi. Itu nanti yang dari tenggorokan itu memang huruf-huruf yang apa ya, yang sulit, tapi ya dah harus diucapkan, ya Bu, ya, harus tahu gitu, ya.
Ibu lanjut ke halaman 32. 32 Al-Jauf. Ya, itu kan tadi ada perbedaan pendapat tentang jumlah makhraj huruf, itu nanti tidak dibahas ya. Yang penting Ibu sudah tahu tentang yang dasar yang 5 itu. Nah, yang pertama al-jauf, rongga mulut. Apa saja yang keluar dari huruf apa saja huruf al-jauf itu ada 3. Alif, wawu, iya. Kenapa alif, wawu, iya? Karena mulutnya terbuka semuanya ya. Alif, wawu, iya. Dengan syarat ini teh mad tabi'i ya Bu, iya kan? Alif sukun sebelumnya berharkat fathah, wawu sukun sebelumnya berharkat dhammah, ya sukun sebelumnya berharkat kasroh, jabar jr ps. Ini takut ada yang belum tahu ya. Paeh. Jabar itu fathah, jr itu kasroh, ps itu dhammah, paeh sukun. Ada lagi tasydid, jangan tasjid, awas. Tidak ada tasjid tapi tasydid. Ya, tasydid pakai dal, bukan pakai jim. Bukan tasjid tapi tasydid. Pakai dal ya. Tasydid. Tasydidnya yang kayak burung. Nah, kayak kalau gambar burung, kalau pemandangan pasti gambar burungnya gitu. Nah, ya, kayak huruf W. Tasydid itu namanya, bukan tasjid. Suka banyak yang bilang tasjid. Ya. Sedengar-dengarnya we dulu ya. Jadi yang menempel itu memang yang pertama kali diajarkan itu nempel ke kita ya. Jadi sekarang sudah tahu maka dirubah jadi tasydid. Ibu untung tasjid Ibu. Tasydid. Tulisannya itu ta shin dal ya dal. Tasydidun. Tasydid ya. Jadi huruf yang keluar dari al-jauf itu 3. Alif, waw, iya. Syaratnya sama seperti mad tabi'i. Ada qaidahnya di bawah. Fa aliful jawfu wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawai tantahi. Alif dari jauf dan 2 kawannya. Kawannya siapa? Waw dan iya. Huruf mad pada hawa menekannya. Jadi di situ disebut huruf mad tabi'i. Yang kedua al-halqi, dari tenggorokan ini. Tenggorokan. Nah ini al-halqi itu terbagi menjadi 3. 1 aqsal halqi, artinya pangkal tenggorokan. Hurufnya ada 2 Bu, huruf hamzah dan ha. Hamzah, ha, pangkal tenggorokan ya. Yang kedua wastol halki, tengah tenggorok. Hurufnya ada 2, ain, ha, tuh kan. Jadi ain itu bukan dari khoisum tapi dari tengah tenggorokan ya. Ain, ha. Yang ketiga adnal halki, artinya ujung. Hurufnya ada 2, ghin, kho. Di ujung Bu, di ujung tenggorokan. Ghin, kho. Ibu kalau ngedahak dari mana? Ujung tenggorokan kan, sehingga keluar dahak. Kalau bukan dari ujung tenggorokan nggak akan keluar dahaknya ya. Kho, ghin, kho, ghin, biar sama. ghin, kho, tuh udah bisa ya. Nah, tapi kalau sudah dihadapkan dengan ghin yang berharokat sukun ya, ghairil
maghdubi ghairil, jadi jangan ghairil maghdubi karena ghin bukan huruf qalqalah ya. Ghairil maghdubi alaihim. Amin ya. Paham ya Bu ya? Jadi satu, al-jawuf artinya lubang mulut. Hurufnya ada 3, alif, wawu, ya. Sekarang al-halqi artinya tenggorokan, terbagi 3. Satu, aqsal halqi artinya pangkal tenggorok. Hurufnya ada 2, hamzah, ha. Yang kedua, wastol artinya tengah. Hurufnya ada 2, ain, ha. Yang ketiga, adnal halki artinya ujung tenggorokan. Hurufnya ada ghin, kho. Tos sebu 2 heula. Ditambihan mah tambih liar 2, tapi yang 2 ini belajar ya Bu ya di rumah. Ya, diulang ya, diulang. Karena dengan mengulang ada kemauan untuk mengulang, berarti ada kemauan untuk belajar benar. Ya, ada kemauan untuk berubah. Kalau tidak ada kemauan untuk berubah, nyatos gitu we ayana. Ya, segitu adanya, nggak apa-apa. Tapi saya ke ibu-ibu nggak akan maksa, karena kalau dipaksa pasti bubar. Mangga itu bagaimana ibu-ibu ada waktunya, punya waktunya. Yang pasti dalam 24 jam itu saya yakin waktunya tidak dipakai jalan-jalan terus kan ya. Tidak dipakai masak terus, tidak dipakai sholat terus gitu kan. Tapi ada waktu yang memang kita harus istirahat. Tadi sela-sela istirahat itu manfaatkan waktunya 5 menit saja, enggak banyak-banyak enggak. 5 menit saja dimanfaatkan untuk mengulang pelajaran yang sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan? Qaf, kaf. Qaf dengan kho itu hampir sama ya. Qaf, kho. Qaf, kho ya, hampir sama, berdekatan makhrajnya ya. Qaf, kho. Ada juga yang qaf itu di tengah-tengah, di tengah-tengah tenggorokan ya. Kemudian kaf itu jauh sekali. Kalau kaf itu di ujung ya. Pangkal itu di dalam Bu. Pangkal di dalam, tengah, ujung ya. Pangkal itu di dalam. Tadi kan pangkal tenggorokan yang tadi. Yang apa? Aksol halki itu di pangkal ya. Yang ujung itu yang ujung apa? Adnal halki ada di ujung tadi yang ghin, kho, qof. Sama Bu. Ya, qof, ghin, kho. Ya, hampir sama itu. Dan sama keluarnya dari situ. Ya. Dho, nanti selanjutnya kita bahas. Ya. Kho. Tidak harus sampai keluar dahak Bu. Enggak. Biasa aja. Jadi jangan sampai keluar dahak Bu, enggak. Kho, ghin, kho. Kho. Jangan sampai keluar dahak Bu, itu berlebihan ya. Ringan aja. Kho, ghin, kho ya. Ada sebagian yang menyarankan itu harus dalam sekali, enggak Ibu ya. Jadi gini, kita mah ambilnya awsatuha, di tengah-tengah saja. Jadi jangan terlalu memberatkan organ
organ tubuh kita, karena memang batasnya seperti itu ya. Ada yang menyarankan gin itu sampai gin ya, kho enggak, tapi di tengah-tengah saja, ringan saja, kho gin, kho kho, ibu udah betul itu, kho gin, kho gin. Jangan Bu, atau kalau keluar dahak mah harus siap tisu. Ya, kita ringan-ringan saja, karena memang tidak boleh berlebihan, sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan. Ya, tidak boleh berlebihan, keluarnya dari sana ya dari sana. Apanya? Asal ibu punya alasan yang kuat ya. Ini loh Bu, Pak, ini dari sini keluarnya, itu aja. Ibu bawa aja bukunya ya. Ya, ada lagi? Ain itu kan tadi makhrajnya bukan dari khaysum. Ya, bukan dari khaysum, tapi tengah tenggorokan a, ada tengah ya, a, tidak sampai ke a, itu sudah hidung, a, bisa bedakan nggak? Nah, karena memang tipis sekali Bu, dengan khaysumnya tipis sekali ya. Kadang kalau kita kekhusyuan, kefasihan baca, kadang suka masuk khaysum itu ya. Tapi dijaga saja jangan sampai masuk khaysum ya. Khaysum nanti digunah kalau itu anna inna ya, ang dengung iya ya, kayak di tasdid, kayak di ikhfa lah, itu ada di hidung kayak gitu teh udah seperti didus cenah Bu. Siap Bu? Dua macam cuma kan kita diungkapin kayak gitu nah teh kita yang udah bisa kan kena Bu, tapi bakal kan kamu kalau gitu mah berubah arti ini pasti itu kamu itu di pack itu mah jadi Bu kamu itu bisa 900 itu udah menolak. Yang bikin cadel siapa? Nah itu. Tapi ada syarat ya, tidak boleh mengimam, tidak boleh menjadi imam. Ada syarat ya, ada syarat. Kalau misalnya cadelnya parah, ya, sehingga ketika mengucapkan apa contohnya, ro ya, ro jadi ro jadi lam, ya, ro jadi lam. Itu mohon maaf tidak untuk dijadikan imam. Ya, nanti lihat deh ketentuannya, ya. Boleh enggak kalau kecuali kalau masih bisa mengucapkan huruf ro sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau sudah diganti dengan lam, ya, karena siapa yang mau jadi cadel enggak, ya. Jadi kita kembalikan saja, wallahu a'lam. Jadi Allah yang maha tahu. Iya Bu, nanti ya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu ragu, nanti saya lihat dulu kaidahnya ya. Takutnya salah, karena salah satu syarat itu yaitu, salah satu syarat menjadi imam itu adalah fasohat, ya, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, gitu. Ya, iya Bu. Ibu katanya untung saya cadel jadi nggak bisa jadi imam saya. Ya, ada untungnya. Ya, ada lagi Bu? Iya Bu. Ya. 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 Oh,
pernah merekam ya Bu ya. Dulu saya pernah merekam dan di share, nanti saya rekam lagi ya Bu ya. Nanti saya bikin rekaman lagi, nanti saya share di buat ya Bu ya. Yang lagunya aja. Ya, makhrajnya pun harus ya apa? Kurangnya kurang apa? Tapi kalau adzan ada lagi nggak selain itu? Selama masih ada yang bisa masalah normal ini mah nggak apa-apa ya Bu ya, cuman selama masih ada yang bisa untuk yang lebih bisa dari dia gitu kan, diusahakan dulu ya, kecuali kalau tidak ada sama sekali sampai perempuan harus adzan ya nggak boleh. Ya Rencana kemarin tanggal 10 Sabtu. nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, yang penting ya, yang penting bisa menyampaikan, memanggil kan. Adzan mah di luar itu, mangga silakan. Sebenarnya kalau tadi yang ya selama masih ada yang bisa lebih dari dia, ya harusnya jangan ya Bu ya. Konfirmasi ke sana ke Panjalunya, jadi tiket masuk 10.000. Karena mungkin itunya ke situ ya, dia maunya begitu gitu. Kita mah ziarah ke sana ke Panjalu. Ibu masih ada? Masih ada yang mau bertanya? Kamis. Emang sepatu jam ada bukan sama. Jarang bukan Alif, Hamzah. Kalau Hamzah itu kan dari ini. Nah, kalau Alif kan al jauh. Ya. Hamzah itu dengan H. Ya dengan H kan. Hamzah H sama. A'udhu itu alif. Ada yang menyebutkan kan sebetulnya itu alif. Ya. Ada hamzah juga. Nanti penekanannya di ketika hamzah itu seperti di tanda huruf ya Bu ya. A, I, U. Ada hamzah di atasnya ya. Tapi secara khusus nantilah kita ini lagi ya, kita diskusi lagi kaitan dengan hamzah dan alif karena panjang. Ya, nanti kita ngobrol aja. Ya. Ini ada yang nanya tentang hamzah dan alif karena fungsinya pun sama tapi makhrajnya berbeda. Makhrajnya berbeda kalau hamzah dari tengah tenggor dari adnal halki, kalau alif dari al jauf. Tapi fungsinya sebetulnya sama, cuman beda makhraj. Jadi nanti kita ini lagi ya, diskusi lagi tentang ini mah.